Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi 'alima al-'asarat fasataraha 'ala 'abdiha. Walhamdulillahilladzi ja'ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabil abrar wal akhyar wa ala warasatihi min ulama'i ahli sunnah wal jamaah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan insyaallah ihsan, serta telah menaungi kita dengan ni'mah sihah wal afiyah, dan telah menaungi kita juga dengan inayah dan hidayahnya serta taufiqnya insyaallah, sehingga kita masih dapat berkumpul dan guna mengikuti sesi daripada Oase Zakat TV. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, Ramadan sudah menyapa kita. Setelah 11 bulan kita mengarungi bahtera kehidupan kita, disadari ataupun tidak, kita telah mengotori kehidupan kita. Karena yang maksum hanya Nabi. Kita bukanlah makhluk yang bebas daripada dosa. Seorang muslim yang baik bukan seorang yang ingin 100% mengikuti Nabi, karena itu tidak mungkin. Namun sebagiannya saja sudah cukup bagi seorang muslim jika dia sungguh-sungguh mengerjakannya. Namun demikian, Ramadan telah menyapa kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membesarkan syiar-syiar Allah, ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda dari ketakwaan yang ada pada hati mereka. Dapat kita ambil istifadah, dapat kita ambil istinbat dari ayat ini, bahwasanya jika hati kita bergembira menyambut Ramadan, jika hati kita ikut senang menyambut datangnya bulan yang mulia ini, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya ketakwaan itu ada dalam hati kita. Namun tak jarang diri kita menganggap bahwasanya Ramadan hanya sebatas rutinitas yang akan kita lewati semata. Berapa banyak dari kita yang menganggap Ramadan hanya sebatas angin lalu saja. Sehingga Rasul pun bersabda, "Rubba sha'imin la yanalu min shaumihi aw laysa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Berapa banyak, kata baginda Rasul, rubba, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, siang dan malam, hingga dia kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail, berapa banyak orang yang memuliakan malam, baik itu dengan sholat, baik itu dengan sedekah, dengan puasa dan lain sebagainya, di malam-malam bulan Ramadan, namun tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan begadang semata. Kita tentu saja tidak menginginkan hal ini menimpa diri kita. Sebuah kemalangan apabila Ramadan datang, namun kita tidak termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Ramadan awalhu rahmah. Awalnya Ramadan adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Dan tengahnya Ramadan, 10 tengah Ramadan itu ada ampunan.
wa akhiruhu itqum minan nar. Dan akhirnya adalah diangkatnya orang-orang yang diampuni oleh Allah dari api neraka. Mari kita telisik sedikit daripada hadis ini. Ramadan awwaluhu rahmah. Apa itu rahmah? Islam mengajarkan kasih sayang, sehingga sangat kasih sayang sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the all merciful. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu adalah khasul ism amul ma'na. Ar-Rahman itu maknanya namun khasul ism. Namanya khusus. Artinya tidak boleh ada seorang pun di dunia ini yang dinamakan Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman adalah mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun maknanya umum. Kenapa? Karena baik seorang yang mukmin, believers or non-believers or disbelievers, iman atau kafir, tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim khasul ism, khasul makna, amul ism. Namanya umum, namun maknanya khusus. Setiap orang bisa dinamakan Rahim. Bisa juga dijadikan murakab idhafi, artinya dua kata yang digabung. Jadi Abdur Rahim. Setiap orang bisa dinamakan Rahmatuddin dan lain sebagainya. Atau Rahmat saja sudah cukup. Namun ada privilege khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Ar-Rahim. Ketika di awal bismillah dikatakan bahwasanya Allah itu Rahman, yaitu mencakup semua makna, semua orang diberikan rezeki baik kafir maupun mukmin. Nah, Ar-Rahim ini khusus bagi orang mukmin, yaitu mengampuni orang-orang mukmin, maghfirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Rahmatilah yang ada di muka bumi, maka yang di langit pun akan merahmatimu. Kata man, huruf man di sini artinya mutlak. Aqwa sighatul umum dalam ilmu usul fiqh. Jadi segala siapapun orangnya, ketika kita rahmat kepadanya, kasih sayang, maka yang di langit pun akan merahmati kita. Yang kedua adalah maghfirah. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang sangat indah sekali. Di dalam surat Ali Imran tepatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan kepada Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan surga arduha as-samawati wal ardu yang di bawahnya itu adalah bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang menafkahkan hartanya saat mereka senang, wadh-dharra, saat mereka sempit, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan mereka itu menahan marahnya, wa 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, dan orang-orang yang ketika walladzina idza melakukan kesalahan, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi apa yang mereka kerjakan. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, insyaallah di sesi selanjutnya kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ini dengan tetap pada tema yang sama. Jadi jangan kemana-mana, nantikan saya setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita sudah membahas bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah memuliakan syiar Allah, sedangkan Ramadan adalah bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membahas tadi di sela-sela pembahasan kita bahwasanya Ramadan awalnya adalah rahmah.
awsatuhu maghfirah wa akhiru al-itqu minan nar. Kita telah sampai kepada pembahasan yang kedua, yaitu ketika membahas ayat di dalam surat Ali Imran tersebut. Subhanallah, syarat orang yang bertaubat itu tidaklah mudah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersegera? Ulama usul fikih mengatakan al-amru al-mutlaq lil fawr. Segala bentuk kata perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, jika itu memang mutlak, maka harus ditunaikan dengan segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan di saat mereka lapang maupun di saat susah. Jika kita di saat susah saja kita malas untuk berinfak, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kita kemanfaatan ketika saat kita mempunyai rezeki yang besar. Ma la yanfa'u bil qalil la yanfa'u bil katsir. Yang sedikit saja itu tidak dapat memberikan manfaat, bagaimana yang besar dapat memberikan manfaat? Itu bukan sebuah alasan. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang menahan marahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati walakin asyadid man yamlik nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang throw his adversaries to the ground, bukan orang yang membanting lawannya ke tanah. Bukan orang yang badannya kekar, bukan orang yang katakanlah fitness setiap hari atau menguasai ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Namun orang yang tidak langsung mengeluarkan amarahnya, namun dia bisa contain dirinya, dia bisa menjaga dirinya agar tidak tetap marah. Sehingga Rasul bersabda, as-sabru fi sadmatil ula. Kesabaran itu ada pada the first shock. Jadi konsep daripada saat kita dihadapkan kepada satu masalah, di saat itu kita sabar, maka sudah mendapat pahala. Walam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Mereka orang-orang yang tidak mengulangi daripada dosa-dosa mereka. Mereka tidak mengulangi daripada kesalahan-kesalahan mereka. Istighfar saja tidak cukup. Oleh karena itu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukilkan bahwasanya syarat orang yang taubat itu ada 3. 4 jika berkaitan dengan orang lain. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Jika berkaitan dengan hutang piutang dan lain sebagainya, maka harus diselesaikan di kehidupan kedunia. Berkaitan dengan masalah hutang piutang di Ramadan, ada baiknya kita memaafkan jika ada orang yang mempunyai utang kepada kita. Pernahkah saudara berpikir ada amalan sunnah yang lebih afdol, lebih mulia tingkatannya dari amalan wajib? Ada jawabannya. Kita tahu memang amalan wajib selalu lebih afdol daripada amalan sunnah. Selalu. Namun apa hukumnya sekarang orang membayar hutang? Orang membayar hutang di saat dia mampu, ya tentu saja kita tidak akan masuk ke dalam jenis hutang. Karena hutang itu ada yang marju, ada yang diharapkan atau muajjal, segera dibayar, ada yang mai'us, terserahlah mau bayar kapan, atau bisa dikatakan itu qirat atau pinjaman tanpa ta'jil. Orang yang membayar hutang tentu saja hukumnya wajib. Namun orang yang memaafkan itu sunnah. Di sini letak sunnah itu lebih mulia daripada wajib. Apakah ini berdasarkan analisa kita? Tidak. Ternyata ini berdasarkan firman Allah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan jika engkau memaafkan hutang piutangmu itu lebih dekat kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan itu. Yang namanya kebaikan-kebaikan di antara kalian. Keutamaan-keutamaan di antara kalian. Hingga Imam Ghazali itu berkata gitu. Asyaddun nas hamaqatan asyadduhum aqwahum i'tiqadan fi fadli nafsi. Orang yang paling bodoh. Orang yang paling idiot itu adalah orang yang paling kuat meyakini bahwasanya dirinya itu paling mulia di antara orang lain. Wa asbatun nasi aqlan, dan orang yang paling cerdas akalnya aqwahum asyadduhum ittihaman li nafsihi. Orang yang paling banyak menuduh dirinya melakukan kesalahan. Orang yang paling sering mengatakan bahwasanya saya salah. Orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Yang ketiga adalah al-'itqu minan nar. Ramadan adalah sebuah proses di mana manusia dapat memperoleh door prize, yaitu diselamatkan dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyam junnah minan nar." Puasa itu adalah junnah
atau tameng dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Seperti tameng ketika saat engkau berperang. Jadi dengan mulazamah di bulan Ramadan ini, dengan kita berbahagia ketika masuk Ramadan, mengisinya dengan amal-amal yang baik seperti bertadarus, bertarawih, bersedekah, kemudian kita menyambung tali silaturahmi dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keniscayaan untuk memperoleh daripada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dinamakan juga Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran ini diturunkan sebagai pembeda. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran tidak akan pernah bisa menjadi syifa ataupun huda jika apa yang kita anggap sebagai pemimpin itu kita injak-injak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Al-Quran bilang haram, kita hantam. Apa yang Al-Quran bilang halal, kita haramkan. Seperti kemarin, baru saja ada kasus di Surabaya penutupan lokalisasi. Jika kita memang benar-benar mengatakan Al-Quran itu adalah imam kita, tentu hati kita akan berkata dengan tegas, ini tidak ada kaitannya dengan ibadah saudara-saudara. Tidak ada kaitannya secara mutlak dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Namun setidaknya, jika memang masih ada setitik keimanan itu pada diri Anda, maka tentu saja ketika terjadi hal seperti itu, kita akan bersontak Allahu Akbar. Kenapa? Karena zina itu adalah dosa yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melupakan juga bahwasanya bulan Ramadan memang dapat mengampuni dosa kita sampai bulan Ramadan yang berikutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams," salat 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari hari Jumat yang ini ke Jumat yang ono, kemudian war Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang sekarang sampai Ramadan yang ke depan, mukaffiratidz dzunub, dapat menjadi pengampun bagi dosa-dosa kita, dapat mematikan daripada api-api dosa kita. Izajtunibatil kabair, jika dengan syarat kita menjauhi kabair. Apa itu kabair? Kabair itu dosa-dosa besar. Bagaimana cara mengidentifikasikan kabair? Insya Allah, para sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sesi ini kita akan sama-sama mengidentifikasikan apa itu sebenarnya kabair. Apa jenis-jenis kabair sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya hadis itu sajakah yang dikatakan kabair atau lain halnya dengan yang demikian itu? Tetap bersama saya, insya Allah segera setelah yang satu ini saya akan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah bulan Ramadan telah kita dan sedang kita jalani saat ini. Dan kita tadi sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan tentu saja seperti janji saya, sesi ini kita akan bahas tentang kabair. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 dosa besar yang menghancurkan. As-sab'ul mubiqat. Bayangkan 7 dosa besar yang menghancurkan. Yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah dia telah komit terhadap sesuatu dosa yang amat besar. Dosa syirik kepada Allah ini tentu saja tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada as-sihru, sihir. Maka jika ada di antara saudara-saudari yang masih terkait
dengan aktivitas-aktivitas disadari maupun tidak, sihir. Terkadang dalam dunia bisnis itu tak jarang orang menggunakan sihir, menggunakan dukun, santet dan lain sebagainya untuk memperoleh jabatan. Hendaknya segera ditinggalkan dan segera bertobat sebelum ajal menjelang. Yang ketiga adalah qatlun nafsil ladzi harramallahu illa bil haqq, membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat seram sekali bunyinya itu. Gimana bunyinya? Lau anna ahlas sama wa ahlal ard ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullah finnar. Kalau saja orang-orang penduduk langit itu, ya malaikat semuanya, malaikat, nabi-nabi, jika saja ya, walau jika saja, dan penduduk bumi itu berkumpul bekerja sama untuk membunuh satu jiwa seorang mukmin saja, pasti Allah jejaskan mereka semua ke dalam neraka. Jadi dapat kita simpulkan, kita dapat melihat setiap hari di acara TV berapa nyawa melayang, dibunuh orang tua, dibunuh anaknya, anak dibunuh orang tuanya karena putus cinta, kemudian teman membunuh temannya dan lain sebagainya. Sungguhnya zawalul Ka'bah, hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah daripada satu nyawa yang tumpah. Lagi-lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadan la yarih lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang datang ke negara kita dalam akad yang keamanan, dia punya paspor, dia punya pegang paspor, dia dijaga keamanannya, kemudian dibunuh, tidak akan mencium baunya surga orang itu. Maka harus kita perhatikan betul akhlak kita. Yang keempat adalah aklur riba, makan riba. Alladzina ya'kuluna riba, kata Allah, orang-orang yang memakan riba di surat Al-Baqarah, la yaqumun, mereka itu tidak bangun, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka itu tidak bangun kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Dzalika li annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli juga ada bab-babnya sendiri, namun kita tidak akan masuk ke sana. Kemudian aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, ini sangat dosa besar sekali. Sedangkan ketika kita mengetahui harta anak yatim itu, kita harus menjaganya. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Jadi fa idza anastum minhu rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi ketika kita mengasuh anak yatim itu, kita harus mengujinya apakah anak ini, kita punya tanggung jawab mengujinya apakah anak ini sudah pantas memegang harta yang diwariskan itu atau tidak. Bayangkan orang-orang semulia Nabi Khidir atau Nabi Khadr dan Nabi Musa meninggikan tembok yang di bawahnya ada harta anak yatim, tidak dibayar. Artinya besar sekali dosa orang-orang yang memakan harta anak yatim. Yang keenam adalah wattawalli yaumaz zahf, kabur di saat peperangan. Bagaimana kabur di saat peperangan? Ketika kita bersama saudara-saudara kita sama muslim tengah berperang melawan musuh, kemudian kita lari tunggang langgang tanpa ada sebab. Sedangkan saudara-saudara kita berperang, itu sama saja mengkhianati perjanjian. Dan ciri seorang muslim itu adalah wal mufuna bi ahdihim iza ahdu, orang yang selalu menepati janjinya jika dia berjanji, apalagi berjanji kepada Allah. Yang terakhir adalah qazful muhsanatul mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh seorang mukmin wanita baik-baik berzina. Ini dosanya sangat besar sekali. Maka jangan kita gampang menggosipkan orang lain yang kita lihat, katakanlah anggapan kita dia melakukan hal yang buruk, padahal dia tidak termasuk orang-orang yang demikian. Maka marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah, menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita. Jika kita tidak bisa menjaga anggota tubuh kita, bagaimana mungkin kita bisa menjaga batin kita? Sedangkan batin kita tidak terlihat. Apakah dosa-dosa itu terbatas 7? Tidak. Tentu saja tidak terbatas 7. Orang-orang Arab ketika mereka suka melebih-lebihkan sesuatu, mereka menggunakan angka. Bisa 70, bisa 7, bisa 10, dan lain sebagainya. Buktinya Rasul SAW bersabda, yaghfirullahu man qoma Ramadan wa shoma illa arba'in. Rasul itu
mengampuni orang-orang yang mendirikan malam di bulan Ramadan, dan mengampuni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali 4. Apa saja nih 4? Rajulu mudmini khamrin, seorang laki-laki yang terus mabuk-mabukan, seorang laki-laki atau perempuan yang terus dia meminum alkohol, khamr, tanpa bertaubat. Yang kedua, aqul walidain, durhaka kepada orang tua. Maka jika kita punya orang tua, kita harus berkasih sayang. Mengatakan saja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffi wala taqul lahuma uffi wa qul lahuma qawlan karima. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan katakanlah kepada orang tua kita, dan katakanlah perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yahya pun demikian. Wa barrul walidaini wa kana wa lam yakun jabbaron asiya. Sungguhnya Nabi Yahya itu adalah orang yang sangat, dalam surat Maryam ya, ayat 14, disifati bahwasanya Nabi Yahya itu orang yang sangat baik kepada orang tuanya, dan tidak sombong, tidak jabar, tidak sombong, dan tidak durhaka. Kita mungkin menganggap orang tua kita pendidikannya tidak selevel kita, dengan bodohnya kita anggap begitu. Harta kita lebih banyak dari harta orang tua kita. Dengan seenaknya ketika orang tua menelpon kita acuh tak acuh. Hati-hati, karena suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah ada di murka Allah ada di muka kedua orang tua. Yang ketiga adalah qati'ur rahm, orang yang memutus tali silaturahmi, baik itu dengan orang tuanya, baik itu dengan kakak adiknya, baik itu dengan keluarganya, temannya, sahabatnya. Jangan. Dan yang terakhir adalah musyahin, orang yang dengki. Jadi yang keempat dengan ketiga dengan keempat ini masih ada sama-sama keserupaan. Maka daripada itu, orang yang ahaqqu birrahmah adalah yang paling awal mengucapkan salam. Jadi orang yang pertama yang berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang, adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Maka marilah kita tebarkan rahmat, kita renungi ibrah-ibrah yang sudah kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Pemirsa Zakat TV yang dimanapun Anda berada, mari buka mata, buka hati. Terima kasih. Saya Gesa Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.